Kalau kita melihat di sisi saham brand untuk hari Senin, ini ada kemungkinan ya masih 50/50 sih. Kalau besok itu ada penurunan volume pembelian, kemungkinan besar itu akan turun. Jadi mungkin bisa kita lihat nanti di sesi pertama bagaimana, apakah akan menguat kembali atau tidak, karena mungkin bagiku sesi pertama adalah sesi penting lah. So tunggu aja Senin, ini ada kemungkinan masih naik, cuma kayaknya kok FOMO-nya rada-rada berkurang ya, mungkin rada-rada berkurang bagiku ya. Jadi brand ini kan udah naik setinggi 200% ya, 200% dari mulai IPO. Nah, saranku kalian mengambil yang namanya modal kalian, lalu udah kalian akan ya udah terserah aja lah gitu. Itu biarkan mau kemana, saham itu mau kemana, udah serah. Udah tinggal aja gitu loh. Maksudnya nggak usah kita lihat lagi lah. Itu saranku. Jadi misal kalian ini kemarin masuk 1 juta, misal nih 1 juta, sekarang kan udah sekitar berapa juta? 3 juta kan, karena 200% ya. Mungkin ya perhitunganku mungkin segitulah, 13 slot. Nah 13 slot ini kamu ambil aja setengahnya, kamu ambil aja sesuai dengan ya kapasitas uangmu inilah. Nah kalau hari ini mana brand kalau hari ini 2.300 untuk mencapai 1 juta, kita akan bagi ini. Kalian cukup jual aja 4 ya, kalian jual 4 aja udah balik modal. Itu 4 kali berapa ini ya, 3.000 kali 100. Nah kasih 5 aja lah, kasih 5. Nah ini udah kamu ambil 5 buat modal kalian. Jadi kalian itu tinggal sekitar ya 13 dikurangi 5 aja jadi 8. Nah 8 ini yang kalian akan ya hold aja, nggak usah khawatir. Kalian kan udah dapat modal sih, udah hold aja sampai kiamat pun nggak apa-apa, hold aja terus. Nah ini kan keuntunganmu, hold aja terus nggak apa-apa. Misal ini 2360 ini dia ditambah lagi 35%, mungkin kalau arah ya, jadi 3186. Kalian masih memiliki sekitar berapa tadi, 8. Nah untungan ini, jadi nggak usah mikirin modal kalian, udah kalian save, kalian sudah save modal, dan udah ini biarkanlah untung sendiri. Mau berapapun dia naiknya, kalian nggak khawatir lagi, mental kalian akan lebih tertata. Jadi saranku ambillah modal kalian di brand ya, plus 1 lah, plus ya apa namanya ini, ambil 100.000 atau 200.000 kalau kalian modalnya 1 juta ya. Udah selesai, 10% aja udah ambil, udah selesai. 1 jutanya kita bisa trading di apa namanya saham lain, yang sisanya 8 saham ini, 8 lot ini udah kalian biarin aja sampai berapa ratus pun udah biarin aja. Kayak ini dikali lagi, misal Selasa arah lagi nih. Nah Selasa arah menjadi 4.301. Kemudian hari Rabu arah lagi berapa ini, 301, misal 4.300, arah lagi 5.800. Ini kalian udah stop seperti AMMN ya, dia akan drop. Kalian ini masih banyak keuntungan kalian, 5.800 ini sudah banyak. Jadi nah udah banyak, jadi nggak usah nggak usah ini, jadi nggak usah tamak lah, ambil aja modal kalian ya, ambil semua modal kalian. Kalau kalian itu modalnya 1 juta,
ya sekitar ambil 5 lot ya, mungkin 500 lembar saham kalian ambil. Sisanya yaitu 8 lot atau 800 lembar, udah biarin aja di situ. Sampai si brand ini mau kiamat, mau dia sampai 5 pun 50 pun udah biarin aja, karena kalian nggak ada apa namanya tekanan mental di situ, karena modal kalian udah kalian ambil. Itu saranku. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, karena mungkin saja Senin diguyur kalian kena ARB berjilid-jilid, nggak bisa ambil modal yang harusnya kalian dapatkan ya minimal 100.000 lah untuk take profitnya lah. Kalian akan kehilangan semuanya. Lebih baik ambil modal. Untuk mengantisipasinya agar tidak kita terkena guyuran atau ARB, lebih baik ambil saja dulu modal kalian, kita save dulu modalnya, sisanya udah biarin di situ, biarkan mereka beranak sendiri, mereka bekerja. Disinilah konsep uang yang bekerja. Itu menurutku. Tapi entah kalian mau punya pandangan lain ya silahkan. Oke, kita keluar dari permasalahan brand dan goto ya. Kita masuk ke permasalahan baru. Mungkin rekomendasi apa ya? Rekomendasi apa untuk hari Senin besok itu yang bisa buat kita scalpingan atau mungkin swing atau mungkin ya untuk investasi jangka pendek ya. Salah satunya ya saya bisa merekomendasikan dengan sebuah teori yang pernah aku dengar, yang pernah aku mengatakan, di dalam sebuah tragedi, di dalam sebuah peperangan, di dalam sebuah musibah, di sana pasti ada hikmah, di sana pasti ada yang diuntungkan, di sana pasti ada salah satu yang bisa menjadi untung. Misalnya nih, COVID kemarin, itu kan tragedi, itu kan musibah di seluruh dunia. Tapi perusahaan-perusahaan teknologi mulai naik kan, mulai diuntungkan kan. NFT, cryptocurrency, Bitcoin itu kan mulai munggah di situ. Tapi lihat saja ketika COVID selesai, perusahaan-perusahaan ini, apalagi ini, boom, hilang. Nah, untuk kejadian besok hari Senin, di minggu kemarin kan ada sebuah tragedi kemanusiaan, ada sebuah musibah kepada saudara-saudara kita yang Muslim. Itu terjadi adanya peperangan lagi tentang Hamas dan Israel yang mengakibatkan apa? Distribusi minyak menjadi terhambat. Akhirnya harga minyak akan naik, dan hari ini tanggal 15 bulan Oktober 2023 minyak naik 5% atau 5,6%. Siapakah yang akan diuntungkan? Ya semua atau emiten atau perusahaan yang berhubungan dengan minyak. Kenapa kok para perusahaan atau emiten ini akan untung? Karena ya mungkin aja profitnya akan naik karena mereka sudah pernah beli di harga murah, kemudian waktu harga naik dia masih ada stok, bisa kan harganya akan naik. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk masalah di saham, pasti para retail, pasti para trader itu akan berpikiran bahwa harga minyak sedang naik nih, pasti laba perusahaan minyak atau emiten minyak akan naik nih, kita beli aja. Akhirnya terjadilah FOMO, di mana akan mengakibatkan harga saham atau emiten yang berhubungan dengan minyak akan naik. Seperti contohnya APEC kemarin itu, aku banyak scalpingan di APEC itu lumayan dapat banyak ini di sini. Ini lumayan ini di APEC ini aku dapat banyak di sini. Well, intinya di dalam sebuah tragedi, di dalam sebuah musibah, itu pasti ada salah satu orang atau salah satu individu atau salah satu kelompok itu akan diuntungkan. Nah, di sini yang diuntungkan ini, apakah dia mampu mengelola keuntungan ini atau tidak? Itu aja. Dia bisa memanfaatkan keuntungan ini atau tidak? Karena yang kejadian kemarin, setelah musibah ini berakhir, orang-orang yang dapat keuntungan ini itu banyak yang mati, dalam artian banyak yang gulung tikar, jadi nggak bisa bertahan dengan keuntungannya saat itu. Nah, itu saja mungkin ya. Mungkin besok Senin aku akan membuat video lagi, mungkin di TikTok.
atau Instagramku. Silahkan ikuti aja TikTokku ataupun Instagramku. Ya trading bareng kalau cukup waktunya. Oke, sekian dulu video kali ini mengenai pembahasan tiga emiten ya, 3 saham ya. 2 saham yang sudah jelas, 1 saham yang belum begitu jelas tapi berhubungan dengan minyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses dan salam pengangguran.